Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Selamat pagi semua. Di sini kami akan memulai sesi pertanyaan dengan pastor, di mana kami berdua mendapatkan tugas dari Pak Johannes Simamora untuk bertanya atau mewawancarai seorang pastor. Di mana saya Uli Domi Sembolon dan teman saya Sonia Batara. Oke, selamat pagi pastor. Di sini kita akan memulai sesi pertanyaan kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Luli, Sonia. Untuk yang pertama, pastor, kami ingin mengetahui siapa nama pastor. Jadi nama saya Pastor Paulus Alek Bere, SSCC. Biasa dipanggil Pastor Paul C. SSCC itu artinya Kongregasi Hati Kudus Yesus dan Hati Tersuci Maria. Jadi SSCC dalam bahasa Latin itu Sacrorum Cordium. Sacrorum itu artinya kudus. Cordium itu artinya hati. Lalu yang kedua akan ditanyakan oleh rekan saya. Itu yang kedua, pastor, kami ingin mengetahui bagaimana awal mula pastor itu menjadi pastor. Oke, jadi awal mula saya ingin untuk jadi pastor itu berawal dari kisah saya berasal dari Timur, dari NPT, dari SMA, dan ketertarikan saya untuk menjadi pastor itu berawal dari kunjungan pastor ke rumah kami. Jadi saya di rumah kami kebetulan orang tua saya itu pengurus gereja, maka biasa sering sekali pastor itu datang berkunjung ke rumah, dan juga pastor itu mengajak saya untuk sering ikut berkeliling berkunjung ke rumah-rumah, dan itulah motivasi awal ketika melihat pastor kami itu orang dari Jerman, sangat lama, sangat baik, dan waktu itu saya masih SD dan saya juga ingin tertarik untuk menjadi pastor karena semangat untuk melayani. Terus kami juga mau bertanya. Pertanyaan ini akan ditanyakan juga oleh rekan saya. Kami ingin bertanya, sudah berapa lama pastor itu menjabat dari pastor? Oke, jadi saya kalau di gereja Katolik untuk menjadi pastor itu tahapnya harus seminari menengah, masuk menjadi seragam, lalu setelah itu dihabiskan dari pastor. Saya tamat SMP tahun 2001, lalu masuk namanya seminari menengah. Seminari menengah itu 4 tahun, dari 2001 sampai 2005 itu di Timor. Lalu setelah tamat seminari, saya melamar untuk menjadi pastor SSCC di Bandung. Itu dari tahun 2005 sampai akhir 2006 menjalani masa postulan. Lalu dari tahun 2007 sampai 2008 itu saya menjalani masa novisiat SSCC di Filipina. Lalu dari 2008 saya kembali lagi, 2008 sampai 2015 itu saya kuliah filsafat teologi di Jogja. Dan setelah lulus semua kuliah melewati proses kurang lebih dari tahun 2001 sampai 2015, maka saya dihabiskan menjadi diakon di tahun 2015 tanggal 14 Februari. Jadi sangat mudah untuk diingat pas hari Valentine itu ya. Lalu setelah habis jadi diakon, saya ditugaskan di Tanah Karo, Tenggara, dan saya dihabiskan ini diakon. Setelah diakon baru proses menjadi imam. Saya dihabiskan menjadi pastor, menjadi imam itu tanggal 29 September tahun 2015 juga di Timor. Lalu setelah itu saya dari 2015 sampai 2019 saya bertugas sebagai pastor muda di Tanah Karo di Aceh Tenggara. Dan setelah 4 tahun bertugas di paroki sebagai pastor di paroki, akhirnya saya 2019 sampai 2023 saya diutus untuk studi, kuliah khusus di Roma, belajar kitab suci di
kita lihat namanya belajar kitab suci, dan juga pernah dalam belajar kitab suci itu pernah belajar juga di Israel sekitar 3 bulan untuk mendalami situs-situs di kitab suci, di bagaimana perjalanan di tempat-tempat Yesus melayani 2 tahun lalu. Dan setelah selesai, saat ini saya dari 2023 sampai saat ini saya menjadi dosen kitab suci di Sekolah Tinggi Pastoral sampai Tuba, itu di daerah Belitung. Dan juga saat ini menjabat sebagai ketua komisi kitab suci untuk Keuskupan Agung Medan. Jadi untuk bagaimana mengajarkan kitab suci kepada semua umat Katolik di Keuskupan Agung Medan ini ada sekitar 70 paroki. Jadi makanya kemarin saya juga pulang dari Teluk Sanggu, dari Kemudian, jadi ini tugas sementara saya ya. Jadi mungkin saat ini menjadi pastor hampir 10 tahun. Di tanggal 29 September ini 10 tahun. Saya lahir tahun 86, jadi saat ini umur 38 dalam 39. Oke, ya, oke. Kita kan udah tahu ini, berapa lama pastor ini menjabat jadi pastor. Terus pasti menjadi pastor itu ada suka dan dukanya kan pastor. Jadi saya dan teman saya ingin tahu apa suka dan duka pastor selama menjadi pastor. Saat suka dan duka itu atau silih berganti katanya. Kalau sukanya itu adalah bagaimana kita bersemangat dalam melayani, berjumpa dengan umat, dan menghidupi apa yang sudah kita inginkan menjalankan. Kalau dukanya ini bukan duka ya, tapi tantangan lah. Kalau duka itu selalu mau meninggal. Kalau tantangannya itu adalah misalkan kalau kita ada di tempat yang baru ya, tempat yang baru. Karena kalau menjadi pastor itu berarti bahwa atau menjadi biarawati itu berarti siap diutus kemanapun. Jadi kalau pimpinan katakan bahwa kamu harus pergi ke daerah yang sedang konflik, itu kita harus pergi. Atau misalkan kamu diutus ke tempat yang di sana tempat baru sekali bagi kita, di Afrika, kemana pun. Jadi yang menjadi tantangan atau bekal yang kita katakan itu adalah menyesuaikan diri dengan budaya baru. Apalagi misalkan kalau kita diutus sudah cukup ini mapan, misalkan saya sudah senang misalkan Pak, tiba-tiba pimpinan katakan oke, sekarang kamu harus pergi ke tempat yang baru. Jadi sukanya bahwa kita mudah untuk mendapatkan kenal dengan banyak orang, melihat tempat, hidup dalam situasi yang beragam. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana harus beradaptasi lagi dengan situasi yang baru ya. Macam pastor awalnya di awal-awal kali ya, 3 bulan sulit sekali karena kita di sini sudah hampir dari umur dari masih bayi sampai umur 33 selalu makan nasi. Kalau di sana harus makan makanan yang disiapkan oleh orang-orang itu. Penyesuaian dengan budaya, dengan bahasa itu yang dilakukan. Jadinya itu saya dan rekan saya ingin tahu rutinitas apa saja sih yang pastor lakukan selama menjadi pastor ini? Oke, jadi sejauh rutinitas yang saya lakukan itu kalau harian ya, harian itu kalau sebagai seorang pastor bangun pagi dan selalu ada berdoa pagi itu umumnya jam 6 pagi. Yaitu setelah berdoa misa perayaan Ekaristi kurang lebih 30 sampai 45 menit. Setelah itu sarapan pagi, setelah sarapan pagi mulai kembali pergi ke tugas masing-masing. Tempat tugas misalkan saya selama 2 tahun ini tugas saya sebagai dosen, maka dari pagi sampai sekitar jam 4 sore itu selalu di kampus. Lalu kembali biasanya malam hari itu ada sore jam 6 sampai jam 9 itu biasanya ada pembinaan di rumah atau kunjungan ke rumah umat. Itu seperti itu rutinitas harian. Kalau rutinitas secara umum itu saya sebagai dosen dan juga sebagai ketua komisi, jadi 2 hari ada saja kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Yang ke-6 ini, saya ingin bertanya kepada pastor, apa yang membuat pastor bertahan? Terus kan ada 3 janji itu pastor.
Tolong pastor kaitkan apa yang membuat pastor bertahan dengan 3 janji tersebut. Jadi kalau kalian lihat tadi proses untuk menjadi pastor itu kan, kalau itu dari seminari menengah itu dari 2001 sampai 2005, berarti 4 tahun. Ini kalau seminari menengah ini masih tingkat SMA, master SMA. Setelah itu orang memutuskan untuk masuk misalkan dari imam projo atau imam komunikasi, imam religius. Imam religius seperti kami, imam projo itu mereka yang hanya waktu mantap Madonna, mereka bertugas di keuskupan. Dan proses untuk menjadi pastor itu paling kurang, kalau seminari tadi 4 tahun itu tidak usah dihitung, mulai dari awal 2005 sampai 2015 umumnya itu standarnya paling kurang 10 tahun. Itu tujuannya adalah supaya orang sungguh-sungguh mau bisa menghidupi 3 kaul, namanya ada kaul kemurnian, kaul ketaatan, dan kaul kemiskinan. Jadi janji untuk kaul kemurnian itu berarti bahwa orang berjanji untuk tidak menikah seumur hidup, memberikan diri dalam pelayanan. Dan itu ada juga di dasar kitab suci ya. Dan juga kaul keadaan yang tadi saya katakan bahwa siap sedia diutus ke mana saja. Lalu kalau kemiskinan ini, kalau kata miskin itu sebetulnya sangat tidak dipahami ya. Seolah-olah pastor-pastor tidak punya apa-apa begitu. Sebetulnya lebih dimaknai untuk dunia sekarang itu namanya daripada hidup kesederhanaan. Hidup sederhana artinya hidup apa adanya, tidak terikat kepada apa yang dimiliki. Misalkan kami tugas di paroki ini dan suatu saat dipindahkan, tidak boleh membawa apapun yang ada di sini, apapun yang ada. Jadi kalau kemiskinan itu mengarahkan kita untuk tidak terikat pada apa yang kita miliki. Kalau saya 3 hal ini sudah kurang lebih diikuti sejak, karena saya mengikrarkan kaul itu sejak tahun 2007, 2008, dan sampai saat ini yang membuatkan saya untuk tetap setia dalam 3 hal itu adalah kesetiaan dan juga semangat pemberian diri. Jadi misalkan kalau kita katakan bahwa pastor harus hidup murni, hidup taat, hidup sederhana, kalau tidak ada kesediaan dalam diri maka apa yang kita katakan sia-sia ya. Dan juga yang kedua tadi Mas katakan bahwa komitmen untuk memberikan diri, itu 2 hal itu yang membuat saya merasa bahwa hidup menjadi imam itu, menjadi biarawan itu menjadi suatu hal yang sukacita. Nah, sesi pertanyaan ini sudah selesai pastor, dari pertanyaan pertama sampai pertanyaan ke-6 pastor. Nah, kami kan pelajar nih pastor, kami mau minta nih motivasi yang bisa pastor berikan ke kami, apalagi kami ini pelajar pastor udah kelas 12 untuk mencapai cita-cita kami pastor. Jadi kata-kata motivasi dan katakan bahwa kesuksesan itu ada di tangan kita masing-masing, tangan kita masing-masing, dan berjuang berusahalah untuk mencapai itu dengan penuh semangat dan rasa percaya diri. Terima kasih pastor, maaf mengganggu jika kami Terima kasih. mengganggu waktunya pastor. Tidak, ini sangat bagus. Baik, demikianlah sesi pertanyaan yang kami lakukan dengan Pastor Paulus, atau kita sebut Pastor Paul dengan Pastor Pastor. Paul. Iya, Pastor. Nah, di sini kami akan menyebutkan apa namanya, Satu slogan. satu slogan dari SMA Budi Murni yang akan saya sebutkan nanti akan sama-sama dengan Pastor. BBM1, bersahabat, berkarakter, berprestasi. Baik, terima kasih Pastor. Oke, terima kasih. Ada yang memiliki